Ibu-ibunya ada yang jawab salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sore ini kajian kita adalah surat Al-Ikhlas. Ada sepeda? Kalau nggak ada nggak nulis, kalau ada nulis. Saya baca, Bapak Ibu ikuti seperti biasa sekali untuk belajar tahsin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kullahu kufuwan ahad. Ya, semangat, ulangi. Qul huwallahu ahad. Mari. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas. Salah satu surat yang disebutkan di juz 30 secara urutannya dia adalah surat yang ke-112. Dan surat ini termasuk surat yang namanya tidak diambil dari kata yang muncul di surat itu. Pernah saya sampaikan di dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 surat, ada 2 surat yang namanya tidak diambil dari kata yang muncul. Yang pertama surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ada. Surat apa? Pertanyaannya paham? Oh, enggak paham pertanyaannya. Ada 2 surat di dalam Al-Quran, nama suratnya itu tidak ada di tulisannya, tidak ada di kata itu, enggak diambil. Nah, kayak Nas, Qul a'udzu Nas, Malikin Nas. Nah, di dalam Al-Quran ada 2 surat yang namanya tidak diambil dari kata itu. Surat apa? Al-Ikhlas.
Al-Ikhlas. Oh, pintar. Terus saya sebutkan. Yang satu apa? Al-Baqarah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oh, iya. Betul. Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Nah, kenapa ini namanya bukan surat apalah, misalnya As-Sammah dan seterusnya? Nama yang paling terkenal ini namanya Al-Ikhlas. Nanti saya terangkan. Tapi surat ini aslinya punya julukan yang sangat banyak. Dan kita tahu ya, semakin banyak nama itu semakin banyak peran. Orang kalau namanya sedikit, perannya sedikit, standarnya begitu. Fulan, ya fulan, enggak, bukan jabatan apa, ya gitu aja dia. Tapi kalau fulan, ketua RT, ketua RW, ketua takmir, ketua direktur rumah sakit urip misalnya, banyak betul jabatan, sibuk dia berarti. Al-Ikhlas ini jabatannya banyak, namanya banyak. Yang paling terkenal adalah Al-Ikhlas. Yang paling terkenal Al-Ikhlas. Apa itu Al-Ikhlas? Al-Ikhlas itu dari kata-kata akhlasa yukhlisu ikhlasan, memurnikan. Itu namanya ikhlas. Memurnikan yang sebelumnya keruh, itu namanya ikhlas. Jadi ini ada air budak. Ada air budak, kemudian saya tenangkan. Setelah lama, nah yang budak ini meledak kotorannya. Nah yang atas itu namanya ma'un khalis, air yang jernih. Sudah gak ada kotoran lagi, nantinya dibuang. Artinya ikhlas itu adalah bagaimana bisa membersihkan kotoran-kotoran kemusyrikan dalam diri seseorang. Nah, membersihkan, kenapa membersihkan kotoran? Karena semua orang berpotensi untuk melakukan tindakan riya. Yang kedua, surat ini juga disebut dengan surat An-Najiyah. An-Najiyah, N-J-I-Y-A-T, menyelamatkan. Menyelamatkan. Kenapa disebut dengan surat yang menyelamatkan? Ya, karena surat ini satu, akan menyelamatkan yang membaca dan memahaminya dari kemusyrikan, dan juga menyelamatkan dia hingga bisa masuk surga. Nanti di belakang akan kita jelaskan keutamaannya. Ini namanya An-Najiyah. Yang ketiga At-Tafrid. At-Tafrid, T-A-F-R-I-D, Tafrid. Disebut Tafrid karena surat ini betul-betul hanya mengakui keesaan Allah. Allah itu esa, yang disembah itu satu, namanya Tafrid. Surat Tafrid. Kemudian ada lagi surat ini dengan juga surat dengan surat Al-Asas. Asas itu apa? Asas itu apa sih? Dasar, fondasi. Surat ini disebut dengan surat fondasi karena fondasi utama seseorang hidup itu adalah mengesahkan Allah. Siapa yang fondasinya kuat, insya Allah bangunannya akan kuat. Disebut dengan surat Al-Asas. Ada lagi surat ini disebut dengan surat Al-Muqashqishah. Susah ya namanya. Apa Muqashqishah? Ya, surat ini namanya surat Al-Muqashqishah.
Kenapa muqashqishah? Muqashqishah itu artinya memisahkan, ya, memisahkan antara yang hak dengan yang batil, ya, antara yang baik dengan yang benar, muqashqishah, atau juga menyembuhkan, namanya muqashqishah. Tuh, namanya jauh banyak betul. Kemudian nama yang lain, ya, nama yang lain As-Samad. As-Samad. Samad itu apa? Jadi itu ada Allah As-Samad, tempat bergantung. Karena kita bisa dengan surat Al-Ikhlas itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, poin yang kedua, sebab turunnya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini ada sabab nuzulnya. Berbagai riwayat menerangkan, riwayatnya banyak tapi intinya satu, ya, riwayatnya banyak sekali tapi intinya satu. Apa? Ada orang-orang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang kafir. Mereka bertanya tentang Allah, ya, mereka bertanya tentang Allah. Intinya adalah, wahai Muhammad, tolong terangkan kepada kami nasab Tuhanmu. Baik yang bertanya ini orang kafir, Quraisy, orang Badui, dan seterusnya. Mereka bertanya, insib lana rabbaka, tolong terangkan kepada kami nasab Tuhanmu, ya, Tuhanmu itu dari mana, bapaknya siapa, yang namanya nasab. Nasab itu ke atas bawah, ya, atas bawah, ya. Maka insib lana rabbaka. Rasulullah SAW tidak menjawab, ya. Rasulullah SAW tidak menjawab. Kemudian Allah langsung turunkan surat Al-Ikhlas yang kemudian dibacakan kepada Rasulullah SAW, kemudian dibacakan kepada orang-orang Quraisy. Kenapa? Kenapa? Karena mereka punya pemahaman Allah itu punya anak, ya, Allah itu punya keturunan. Ini pemahaman mereka. Maka pemahaman-pemahaman seperti ini harus kita singkirkan, ya. Pemahaman-pemahaman ini harus kita singkirkan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga, surat ini termasuk surat-surat Makkiyah, ya, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Terus yang keempat, kita masuk ke tafsirnya. Atau ketiga, mohon maaf yang keempat dulu. Kapan Rasulullah membaca? Nah, kapan Rasulullah membaca? Rasulullah SAW membaca surat Al-Ikhlas ini dalam berbagai riwayat. Satu, ketika sholat qobliyah subuh pada rakaat kedua, biasanya duet dengan surat Al-Kafirun, ya, yaitu qobliyah subuh, kemudian sholat maghrib, ya,
Itu yang sering dipakai oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga itu ketika sholat setelah tawaf. Oh ya, setelah tawaf kudum, ya, setelah tawaf kudum, ya, atau tawaf apapun kita berada di belakang maqam Ibrahim, kemudian sholat 2 rakaat. Ini yang dibaca. Terus yang keempat, sholat witir rakaat ketiga. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Ini yang biasa dibaca. Rasulullah SAW terbiasa membaca ini. Baik, kita masuk ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakan, sudah pernah saya sampaikan 1 bulan yang lalu, mengingatkan saja. Qul berarti Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah SAW katakan, sampaikan, beritahu, ya, terangkan. Nah, berarti qul ini adalah menunjukkan Allah pesuruh, Rasulullah SAW yang disuruh. Kemudian yang kedua, ya, Rasulullah SAW adalah orang yang amanah. Amanah itu artinya tidak mengedit sedikit pun ayat dari Al-Quran. Kalau mau mengedit, nggak perlu qul, langsung huwallahu ahad. Ya, langsung huwallahu ahad. Tapi Allah sampaikan qul huwallahu ahad. Jadi nggak diedit sama sekali, tidak diedit sama sekali. Maka ketika kita membaca Al-Quran, apa yang kita baca itulah yang dibaca oleh Rasul, itulah yang dibaca oleh Jibril kepada Rasul, dan itulah yang dibaca oleh Rasul kepada sahabat dan seterusnya. Karena secara suara dan huruf, Al-Quran itu sama antara dulu dengan sekarang, tapi ada mengalami penambahan tanda baca. Ya, di zaman Rasul belum ada titik. Nanti kalau ada waktu saya terangkan sejarah perkembangan Al-Quran. Saya punya banyak data. Nanti kalau bapak-bapak umroh atau haji di Madinah ini adanya, itu di sana ada museum Al-Quran. Al-Quran sejak zaman Rasul sampai zaman sekarang itu ada ininya, ada datanya. Jadi dulu belum ada titik, belum ada dhamma, belum ada kasrah, fathah, belum ada. Ba nunnya sama, cuma dulu orang bisa membedakan. Itu aja. Ya, itu bisa membedakan. Kalau sekarang mah ada harokannya aja nggak bisa membedakan gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita membaca dengan benar, itu yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Nah, berarti Rasulullah orang mana? Qul huwa dia. Kenapa muncul kata-kata dia? Kenapa huwa? Padahal kita tahu aturan bahasa apapun, kata ganti orang ketiga tidak boleh disebut kecuali sebelumnya sudah disebut. Betul ya? Bapak-bapak, dia telah berkhianat kepada kita. Kira-kira bapak-bapak paham nggak maksudnya dia? Enggak, orang sebelum saya sebut. Bapak-bapak, dia itu ternyata teroris. Siapa maksud Hafid dia? Enggak jelas. Kenapa? Saya belum menyebutkan kata sebelumnya. Kalau misalnya begini, bapak-bapak, ternyata Israel itu adalah jahat, dia teroris. Oh, maksudnya dia itu Israel. Kenapa ini tiba-tiba dia? Huwa, maknanya atau alasannya dua. Kenapa kok ujuk-ujuk? Tahu ujuk-ujuk? Tiba-tiba huwa, itu alasannya dua. Yang pertama, huwa kembali kepada Allah.
karena mereka sudah kenal lafaz Allah. Orang Arab Bapak Ibu sebelum Rasulullah SAW ya itu sudah tahu, kata Allah itu sudah tahu. Cuma mereka salah paham tentang Allah. Di dalam Al-Quran banyak disebut, seandainya kamu tanya siapa menciptakan langit bumi, pasti mereka jawab Allah. Maka sebagian ulama mengatakan tauhidnya orang-orang Quraisy dulu itu lebih hebat daripada tauhidnya orang sekarang. Kenapa? Dulu mereka mengenal Allah itu baik sebagai pencipta, tapi sekarang orang-orang ditanya siapa yang menciptakan langit? Enggak, dia ada dengan sendirinya. Itu jauh lebih kafir itu. Yang mengakui Allah pencipta tapi nggak menyembah itu kafir, apalagi nggak mengakui Allah sebagai pencipta. Siapa yang menurunkan hujan dari langit itu? Itu kan sistemnya ada alurnya, itu udah hukum alam. Kafir itu. Nggak mengakui adanya. Kalau mereka tanya Allah, siapa yang menciptakan bumi? Allah. Tapi kalau orang yang nggak, siapa yang menciptakan bumi? Dari sananya sudah begitu. Apalagi nanti ada faktor S, faktor X, faktor X lagi itu. Faktor X itu nggak ada faktor X. Yang ada adalah kekuasaan Allah. Enggak ini kayaknya tuh enggak apa ya, enggak pede kalau mengakui Allah itu kayaknya. Nah ini pertama karena lafaz Allah itu sudah dikenal oleh orang-orang sebelum Rasulullah SAW pun mereka sudah kenal. Kemudian yang kedua, kenapa huwa? Itu karena jawaban pertanyaan sebelumnya. Tadi apa tadi? Ya Muhammad, insib lana rabbaka wa Muhammad, terangkan kepada kami silsilah Tuhanmu. Kata Allah, huwa dia. Kayak misalnya begini. Bapak mau makan apa? Jeruk. Bapak mau makan apa? Kita jawab jeruk. Nah orang kalau nggak ngerti pertanyaan, kok tahu kok ngomong jeruk? Ayam lah, ayam. Loh, Bapak mau makan apa? Ayam. Nah, kalau orang nggak ngerti, nggak nyambung. Tapi kalau kira-kira berarti saya mau makan ayam. Tapi kan nggak selengkap itu. Nah, itu dalam rangka untuk ringkas maka langsung ayam. Itu kul huwa. Itu maksud daripada huwa Allah. Ya, Allah itu pernah saya sampaikan di surat An-Nas ketika menerangkan tentang ilah. Allah itu adalah mustaq. Mustaq itu kata jadi, kata jadian daripada ilah. Allah itu aslinya ini. Allah aslinya gini, ilah, ya. Kemudian ditambah alif lam. Kemudian ini ilah. Ininya dituangkan. Jadilah Allah. Paham? Ulangi. Ilah. Ilah, aslinya ilah itu nulisnya begini. Ilah. Tapi karena sering dipakai ini dibuang, gantinya ini. Ilah. Maknanya udah pernah saya sebutkan. Terus ada masuk alif lam. Kemudian ini dibuang. Karena ini dibuang, ini sama ini lam ketemu lam diidghamkan, dimasukkan. Jadilah begini. Allah. Lebih jelasnya ya. Lebih jelasnya bisa dibuka tafsir Ibnu Katsir juz 1. Ilah pernah saya sampaikan, ilah itu artinya tenang, tentram, ya, yang diibadahi. Maka kalau orang tidak punya, orang sudah punya Tuhan bernama Allah, tapi hidupnya belum tenang, belum tentram, ada yang salah.
Kalau ada orang tidak mengenal Allah tapi hidupnya tenang dan tentram, yang membuat tenang dan tentram itulah ilahnya, Tuhannya. Ada orang tenang, kenapa? Duitnya masih banyak, tenang. Berarti Tuhannya duitnya itulah Allah ya. Katakanlah dialah Allah Ahad. Ahad itu artinya esa, satu, tak berbilang, ya, tak berbilang. Dan satu adalah angka yang tidak disusun dari angka-angka yang lain. Tetapi selain angka satu adalah susunan dari angka satu. Nah, saya ulangi, angka satu adalah angka yang tersusun dengan dirinya sendiri dan dia tidak tersusun oleh angka yang lain, tapi dia menyusun angka-angka yang lain. Paham ya? Ahad itu satu esa. Allah lah hanya satu, satu yang tidak ada duanya, dan Allah tidak tersusun dengan yang lain. Artinya Allah satu-satunya. Allah tidak disusupi oleh makhluk. Allah tidak terbentuk. Ya, Allah itu ya Allah. Sebagaimana angka satu tidak terbentuk dari angka berapa? Setengah. Setengah itu dari satu, satu per dua. Setengah tambah setengah, nah itulah satu. Nah, satu aja dipecah. Nah, maksud Allah itu satu, artinya Allah itu zatnya satu, sumber sifatnya satu, sumber asma'nya satu. Zat Allah satu, gak berbilang. Jadi Allah itu tidak tanda kutip kalau bahasa orang itu berbadan tiga. Walaupun kita tidak boleh mengatakan Allah itu badan, cuma kalau makhluk. Kenapa? Nanti ada yang sifatnya Brahma. Allah sebagai penciptanya ada sendiri. Kemudian Allah sebagai pengatur, Wisnu sendiri. Allah sebagai perusak sendiri, Shiva sendiri. Dan satu-satunya agama yang langsung memurnikan Allah itu esa cuma Islam. Gak ada yang lain. Di sini kemudian kita betul-betul memerangi aliran apapun yang menduakan bahkan mentigakan Allah. Karena kalau ini jebol Pak, semua amalan kita nggak dinilai. Itulah kesalahan dalam tauhid. Maka ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya yang milik kita Pak. Dan kalau antum tahu, sebenarnya agama yang lain itu pengen mengubah sila pertama itu. Tapi kalau berani mereka mengubah sila pertama, nyawa taruhannya kita. Karena memang satu-satunya agama yang sah itu ya kita. Coba lah kalau Kristen, mohon maaf. Di sini kalau ada yang orang Kristen nggak mau jangan tersinggung. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Rohul Kudus. Nanti tiga komponen, tiga dari satu, satu dari tiga. Bingung kita. Kok tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga? Tadi lima Brahma, Wisnu, Shiva, tiga satu, satu tiga. Kalau kita satu satu, tiga tiga. Akhirnya mereka muter, cari teori nggak bisa. Dan ternyata mereka yang ngaku Tuhannya satu tapi tiga tadi satu, sampai sekarang Pak ternyata nggak yakin Pak. Betul. Dan ternyata Yesus dijadikan Tuhan itu karena ada konsili. Konsili itu semacam kita itu muktamar lah di Roma sana tahun 230. Jadi 230 tahun setelah Isa meninggal, baru dia dinobatkan jadi Tuhan. Kalau nggak percaya, boleh pendeta suruh ngobrol sama kita, diajak ngobrol, kita siap ngobrol, nggak apa-apa. Kenapa? Kalau kita pengen tahu ajaran apapun, sumbernya apa? Kalau kita Quran, kalau mereka Bible. Di Bible itu Pak,
Nanti antum boleh dah, kalau ada teman-teman yang Kristen, coba tunjukkan ke saya di Bible itu kalau ada surat atau ayat yang mengatakan, wahai manusia, kata Yesus, sembahlah akulah Tuhanmu. Katakan saya siap masuk Kristen. Gak akan ada ayat itu. Tapi kata Yesus apa? Sembahlah Bapa yang di surga sana. Itu. Dan yang kedua Pak, kita bangga dengan Islam. Kenapa? Mohon maaf, lagi-lagi dari sini kalau ada Kristen, mohon maaf kalau tersinggung. Yesus tidak pernah mengajarkan agamanya namanya Kristen. Cari Bible Pak sampai butek nggak bakalan ketemu. Sampai butek, sampai otak kita itu mendidih nggak bakalan ketemu. Ya, saya sampaikan ini biar apa? Biar kita yang Muslim itu merasa bangga dengan keislaman kita, dan seandainya Islam kita itu diejek-ejek, kita ikut panas. Bapak punya artis idola dikatakan pesek, bapak yang panas. Bapak siapa? Dengan kenal dengan dia tidak, ngasih apapun enggak. Tapi giliran Islam dilecehkan, jilbab dilecehkan, diri aja. Nah, itu ya ahad ya, satu pesan, nggak berbilang. Allah zatnya satu, kemudian nama Allah itu banyak, tapi bersumber dari satu, dari Allah. Misalnya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, bukan berarti Allah itu ini Ar-Rahman, ini Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, bukan. Namanya banyak, tapi dari zat yang satu. Contoh kalau makhluk, saya misalnya Hafiz Suyanto, sifatnya satu, pemalas, dua, rajin, yang ketiga gampang tidur. Itu sifat saya. Ya, yang keempat sering makan, yang kelima sering ngambek, yang keenam sabar, yang ketujuh penyayang. Itu contoh. Ya, contoh sifat-sifat. Bukan berarti Hafiz ada 9, bukan, satu, tapi sumbernya dari satu. Akhirnya melahirkan itu. Itulah yang disebut dengan ahad. Ayat yang kedua, Allahus Somad. Allah baru kita sebut apa, ulang lagi. As-Somad. Somada itu secara bahasa menuju. Ya. Somada secara bahasa menuju, qosoda menuju. Berarti Allah adalah tempat menujunya segala makhluk. Ibnu Abbas mengatakan Allah sebagai As-Samad adalah Allah adalah Tuhan yang sempurna ketuannya, bijaksana yang sempurna kebijaksanaannya, penyayang yang sempurna sayangnya, maha mengetahui yang sempurna pengetahuannya. Itu namanya Somad, sempurna. Maka segala yang sempurna itu menjadi tumpuan bagi yang tidak sempurna. Ya, segala yang sempurna itu menjadi tumpuan bagi yang tidak sempurna. Maka ibu-ibu kenapa banyak bertumpu kepada suami? Karena istri menganggap suaminya adalah sempurna. Suami bertumbuh kepada istri kenapa? Menganggap istrinya lah yang sempurna. Yang tidak sempurna akan menuju kepada yang sempurna. Allah maha sempurna, maka Allah kemudian As-Samad, Allah tempat menuju. Kemudian kalau diterjemahkan di buku itu Allah tempat bergantung. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid tidak beranak. Walada itu melahirkan secara bahasa. Walada melahirkan. Maka anak namanya apa bahasa Arabnya? Anak bahasa Arabnya apa? Waladun. Kalau orang tua walidun. Nah, waladun. Tapi nggak boleh Ustaz kalau anak durhaka waladolin, nggak boleh.
boleh. Ya. Allah lam yalid, tidak beranak artinya tidak melahirkan, tidak punya anak. Kenapa Allah tidak beranak? Satu, Allah tidak beristri. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak punya anak. Ya, Allah tidak beranak. Kenapa? Satu, Allah tidak punya istri. Nah, kemudian yang kedua, kenapa Allah tidak punya anak? Kita tanyalah dari kita. Kenapa Pak rata-rata kita itu punya anak? Nah, kenapa kita itu punya anak itu alasannya apa? Kan banyak tuh. Termasuk saya, anak saya banyak, anak saya 7. Salah satu alasan kita punya anak adalah salah satunya kalau nanti kita tua ada yang ngurusi. Walaupun itu alasan nomor sekian. Alasan pertama karena memang ibadah. Alasan nomor sekian adalah karena kalau kita tua nanti ada yang bantu kita. Artinya kita semakin lemah. Dan Allah tidak butuh itu. Allah tidak mengenal tua, Allah tidak mengenal muda. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah sudah ada sebelum yang lainnya itu belum ada. Nah, kalau Allah, na'udzubillah, Allah punya anak, berarti Allah nanti ada yang meneruskan. Ada yang meneruskan. Nah, itu namanya yalid. Terus kalau Allah itu ada yang meneruskan, berarti Allah mati. Kenapa? Setiap yang beranak pasti mati. Nggak ada yang beranak yang tidak mati. Karena salah satu fungsi anak mengganti orang tuanya. Apapun dan siapapun. Dan itulah bergilir terus begitu. Itu namanya lam yalid. Allah tidak beranak, tidak pernah beranak. Walam yulad, dan tidak diberanakkan. Tidak diberanakkan berarti Allah nggak punya orang tua. Kalau Allah punya orang tua, nanti dikejar lagi. Orang tuanya orang tua Allah siapa? Kakeknya Allah siapa? Nggak akan selesai. Maka kita berlari kepada ahad satu. Satu itu adalah kata yang tersusun dari dirinya sendiri. Tidak ada angka sebelum satu dan ada angka sesudah angka satu. Sebelum angka satu itu apa? 0 itu kan bukan angka. Ya 0 bisa angka, tapi nggak bentuk wujudnya nggak ada. Maka sebelum Allah itu tidak ada, dan Allah ada sebelum segalanya itu ada, dan setelah Allah kemudian menciptakan, maka adanya makhluk ini. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian kenapa harus ada anak dan orang tua disebutkan di sini? Kita tahu salah satunya adalah tadi masalah mati. Ya, kalau siapapun yang melahirkan pasti mati. Dan siapapun yang mati pasti mewariskan. Pasti mewariskan. Saya mati, saya mewarisi ini. Na'udzubillah, Allah meninggal. Yang mewarisi siapa? Itu ya maksud daripada lam yalid wa lam yulad. Allah jauh daripada itu semuanya. Dan Allah jauh dari segala kekurangan. Maka Bapak Ibu perhatikanlah, baca Bible. Biar iman kita itu kuat. Di Bible itu Bapak Ibu disebutkan Allah itu setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa sama seperti kita. Dimulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Sabtu Allah kelelahan istirahat. Di Bible Pak. La haula wala quwwata illa billah. Allah capek. Nanti di kitab Kejadian di awal-awal Bible itu setelah ketahuan Nabi Adam itu makan buah itu, Nabi Adam kan sembunyi. Nah, kata Allah, Adam, kamu di mana? Allah dengan Adam main petak umpet. Itu kan mengurangi sifat Allah yang namanya Maha Melihat. Maha Melihat. Itu lam yalid wa lam yulad. Kemudian yang terakhir, wa lam yakul lahu
kufuwan ahad. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam dan tidak yakun lahu baginya kufuwan. Ya, kufuwan itu artinya semisal ahad seorang pun, dan tidak ada seorang pun yang semisal dengannya. Ya. Tidak ada seorang pun yang semisal dengannya. Tidak ada satu orang yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia dalam hal apapun. Dalam hal pengetahuannya nggak ada yang sama. Dalam hal kekuasaannya tidak ada yang sama. Dalam hal ilmunya nggak ada yang sama. Dalam hal keadilannya nggak ada yang sama. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga zat Allah itu tidak sama dengan makhluk. Ini apa namanya? Secara tafsir. Kemudian yang berikutnya keutamaan surat Al-Ikhlas. Ya. Apa keutamaan surat Al-Ikhlas? Keutamaan surat Al-Ikhlas yang pertama, ya, dia adalah sepertiga Al-Quran. Ya, sepertiga Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, wa innaha lata'dilu sulusal Quran. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Ustaz, berarti tiap hari kita baca aja apa? Al-Ikhlas 3 kali, khatam. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Nanti saya sebutkan, ya. Kenapa sepertiga? Karena gini, Al-Quran itu kalau diringkes isinya, ya, itu isinya ada 3. Nah, sepertiga itu adalah isinya tentang tauhid. Maka tauhid ini mewakili tentang surat Al-Ikhlas ini mewakili sepertiga isi daripada Al-Quran. Itu disebut dengan yang dimaksud dengan sepertiga. Yang dimaksud dengan sepertiga itu. Kemudian yang kedua, siapa yang mencintai Al-Ikhlas maka balasannya adalah surga. Siapa yang mencintai Al-Ikhlas maka dicintai oleh Allah. Siapa yang mencintai Al-Ikhlas maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis. Ada seorang yang membaca surat Al-Ikhlas banyak, ulang-ulang. Kemudian ditanya, kenapa kamu senang baca surat Al-Ikhlas? Ya, saya senang baca surat ini. Disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kasih tahu Allah mencintai dia. Kasih tahu Allah mencintai dia. Nah, kemudian yang ketiga, ya, mencintai surat Al-Ikhlas menyebabkan masuk surga. Ya, mencintai surat Al-Ikhlas menyebabkan masuk surga. Ada orang yang senangnya itu baca Al-Ikhlas. Ya. Kemudian disampaikan oleh kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah, inna hubbaka iyyaha tudkhilukal jannah. Sesungguhnya karena kamu mencintai Al-Ikhlas itu menyebabkan kamu masuk surga. Inna hubbak, Mas, kanan kalau makan Mas, ya, nggak boleh pakai tangan kiri. Karena mencintai Al-Ikhlas itu menyebabkan kamu masuk surga. Maka kalau kita ingin masuk surga, cintailah Al-Ikhlas. Caranya gimana mencintai? Satu, dibaca dengan benar. Yang kedua, dipahami isinya. Yang ketiga,
dibaca, dijadikan sebagai wirid, sebagai bacaan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, Al-Ikhlas membaca 10 kali ya akan dibangunkan istana di surga. Ya. Membaca Al-Ikhlas 10 kali ya, membaca Al-Ikhlas 10 kali ya menyebabkan itu masuk surga. Atau maaf, dibangun di istana, dibangunkan istana di surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat hatta yakhtimaha 10 marratin, banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali sampai selesai, Allah akan bangunkan istana di surga. Katanya, enak ya, enak Pak, enak, tapi berat. Beratnya apa? Istiqomahnya Pak. Istiqomah itu rutin tiap hari itu yang berat. Kalau baca saya gampang. Coba kita tes Al-Ikhlas itu 10 kali kira-kira berapa? Sekarang jam 5:09. Ya, jam 9 ya. Iya. Saya lihatnya di website. Coba kita mulai sekarang pas jam 10, Al-Ikhlas 10 kali coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1 jam? 1,5 menit. Ini belum nyampe angka 12. Nanti 1 menit setengah. Meluangkan waktu 1,5 menit untuk membangun istana kita sendiri. Jadi ngaplengnya itu sekarang. Bukan nanti begitu lihat akhirat, oh benar ada akhirat, ada surga. Qul huwallahu ahad, tidak ada manfaatnya. Karena iman sesudah mati nggak ada manfaatnya. Kalau orang beriman sudah mati semua bisa. Karena lihat, oh iya ternyata betul Sakratul Maut. Oh ternyata betul ada malaikat. Lalu beriman nggak ada manfaatnya. Ya sekarang ini. Nah, bacanya kapan? Yang 10 ini kapan aja. Boleh sambil naik motor sini. Dari rumah ke sini kan macet-macet, jangan stres kalau macet itu biasa dah. Allah, jangan gitu. HP ya boleh lah sesekali. Tapi jangan HP terus. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah dan seterusnya. Kalau kalau dilakukan terus menerus, manfaatnya insya Allah banyak. Yang pertama itu tadi mendapatkan jaminan istana di surga. Yang kedua menjaga lisan. Jadi obatnya lisan itu salah satunya dengan baca Al-Quran. Nah yang suka ngumpi, suka ngomongin orang, itu obatnya Quran salah satunya. Terus yang ketiga menjaga atau memanfaatkan waktu. Ingat, waktu itu adalah modal yang tak akan kembali lagi. Yang keempat, setiap jengkal tanah di mana kita membaca Al-Quran itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di rumah sakit sambil jalan, ya tapi jangan kemudian cuek. Pak, kalau Allah
nggak boleh juga nggak boleh begitu. Ya, kapan saatnya kita bersama, kapan saatnya kita menyendiri itu kita baca. Ya, itu qul huwallahu ahad. Ya. Maka dengan dahsyatnya qul huwallahu ahad, mudah-mudahan mulai hari ini bisa memanfaatkan waktu untuk membaca surat Al-Ikhlas ini. Baik, silakan kalau ada yang ditanya. Silakan, boleh materi ini, boleh materi yang lain. Ustadz, baca basmalah tadi Ustadz, dari satu surat ke surat yang lain itu baca basmalah? Boleh baca, boleh enggak. Kalau baca nambah waktu sedikit, tapi dapat pahalanya banyak. Kalau enggak baca, waktunya berkurang tapi enggak dapat pahala bismillah. Gitu aja. Ustadz, di sholat kan kita biasa baca ini Al-Ikhlas nih, kan udah 5 kali itu, berarti tinggal sisa 5 dong. Jangan cuma begitu. Jadi gini, Al-Ikhlas itu dibaca habis sholat subuh 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Waktu pagi maksurat itu 3 kali. Terus sore 3 kali, sebelum tidur 3 kali. Di luar itu 10 itu. Begitu. Ya. 10 langsung berarti tadi. 10 langsung boleh, dicicil 9 dulu baru 1 boleh. Ya. Baik, yang lain silakan. Kalau yang tadi itu kan pembacaan basmalah atas surat. Kalau misalnya dalam satu surat yang sama kita membaca Al-Quran terus sempat berhenti mau melanjutkan lagi, nah itu apa cukup dengan ta'awud saja atau ditambah? Ta'awud. Ya, ta'awud. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau satu surat belum selesai berhenti aktivitas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu. Ta'awud. Yang lainnya? Enggak? Ya, Bu. Diselam dengan kegiatan lain. Iya, jadi zikir itu kan apa kata Allah? Kata Allah, ya. Inna fi ayatin dalam bab, siapakah orang yang cerdas itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang zikir kepada Allah qiyaman, berdiri. Berdiri itu artinya berdiri ketika sholat, berdiri ketika aktivitas, berdiri ketika jalan, ketika lari, itu berdiri. Posisi berdiri. Wa qu'udan, duduk. Duduk itu yang penting posisi duduk. Duduk itu yang bisa duduk sila, duduk di majelis taklim, duduk nyopir, duduk nyetir. Nah, itu duduk. Duduk kerja. Wa 'ala junubi, berbaring. Berbaring itu ketika mau tidur, berbaring ketika istirahat, ketika sedang layah-layah, itu namanya berbaring. Jadi ketika beraktivitas ada yang lupa kemudian kita lanjutkan, ya begitulah seharusnya. Maka mudah-mudahan kaum muslimah harian kita itu kalau masak itu bukan di sela dengan sambil nonton TV. Kan ada sekarang kan ada orang tiba-tiba di ruang tamu ada TV, di dapur sambil masak nonton TV, itu udah nggak model lagi lah ya. Sambil masak, sambil ya murojaah, surat-surat pendek, asal tidak di kamar mandi, gitu aja. Silakan. Gitu Mi, silakan yang lain. Ada lagi? Mas Lama. Dia izin Ya. neneknya meninggal. Ya karena tadi saya ketemu tadi pagi, saya periksa anak saya di sini 2 kali tadi. Sebelum subuh saya ke sini, belum selesai, baru ketemu Iqbal. Ini bermasalah lagi ya saya ini. Karena saya nggak konsentrasi ini. Anak yang nomor 7. Ya, rencana mau bawa ke sini lagi kalau nggak kuat. Assalamualaikum. Saya pernah dengar katanya dalam pintu surga Al-Aiman 70.000 orang masuk surga dan
Betul. Disebutkan di dalam hadis Muslim itu Rasulullah SAW menyebutkan ada 70.000 golongan umatku masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yadkhuluna jannata bila hisabin wala adab. Jadi bukan hanya tanpa hisab, tanpa adab. Karena ada orang masuk surga diadab dulu. Begitu Pak. 70.000, betul. Lalu dalam riwayat katanya jumlah nabi itu ada 124 ribu. Enggak, 70.000 itu untuk Rasulullah. Itu Rasulullah bercerita untuk umatnya, bukan untuk para nabi, bukan. Ini orang-orang spesialnya Rasulullah SAW. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan sebelum Rasul. Ini untuk khusus umat. Maka kata Rasulullah, yadkhulu min ummati sab'una alfin la bila adab wala hisab. Akan masuk dari umatku. Jadi bukan sebelum Rasulullah. Jadi hanya umat Rasulullah saja. 70.000. Nggak banyak. Ya, tapi syaratnya yang ketat. Begitu Pak. Ya. Kalau memenuhi syarat bisa, ya. Kalau memenuhi syarat, insya Allah bisa. Makanya harus ikut taklim terus di sini. Baik, yang lain. Dokter Iqbal itu kalau sore jam berapa? Ini udah buka aja. Nggak tahu. Ya. Iya. Ya sudah.